Ini adalah tablet Windows yang layarnya besar banget dan harganya masih terbilang terjangkau. Menariknya, tablet ini bahkan bisa pakai external GPU. Ini adalah produk dari brand lokal Indonesia, Advan. Ini adalah Advan Evo X16. Sesuai dengan namanya, dia pakai layar sentuh 16 inci. Besar banget ya, resolusinya juga 2,5K. RAM-nya 12GB LPDDR5 dan storage-nya setengah terabyte. Mantap ya, prosesor juga udah cukup memadai ya untuk kelas harganya di Core i3 1215U dengan 2 P-core dan 4 E-core. Nah, tablet ini juga dipasarkan Advan bersama bonus stylus pen dan keyboard case gratis. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan tablet Advan Evo X16 ini. Oke, siapa nih yang nungguin tablet Windows, layar besar tapi harga terjangkau? Nah ini nih ya, Advan Evo X16. Tablet ini hadir dengan keyboard case gratis, jadi dia juga bisa berubah jadi laptop detachable. Ada juga stylus pen di paket penjualannya, jadi ini bisa jadi perangkat buat kerja, ngetik-ngetik, gambar-gambar, dan buat nonton. Mantap juga nih harusnya ya. Oke, kita mulai pembahasannya dari spesifikasi utamanya dulu ya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i3 1215U, codename-nya Alder Lake, Intel 7 base power 15 watt. Dia punya 2 P-core dan 4 E-core. Jadi totalnya dia punya 8 thread di sini. Maksimum turbo frekuensinya up to 4,4 GHz dengan Intel Smart Cache di 10 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Tentunya Intel UHD Graphics ini sudah mendukung akselerasi QuickSync. Untuk RAM 12 GB LPDDR5 5200. Ini single channel ya, 2x32 bit. Dan karena ini LPDDR5, tentunya ini udah disolder ke board, jadi nggak bisa di-upgrade atau ditambah kapasitasnya. Setidaknya ini udah langsung 12 GB, bukan cuma 8 GB aja ya. Nah, untuk storage setengah terabyte atau 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0. Kapasitasnya untuk harganya lagi-lagi udah terbilang cukup besar ini. Untuk konektivitas wireless dia pakai modul Realtek, mendukung Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5 juga. Kapasitas baterainya ada di 45,6 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Untuk form factornya bisa dibilang slate atau tablet. Jadi memang cuma ada layar di sisi depan dan mesin dari perangkat ini ditempatkan di belakang layarnya. Ya, tablet ya. Form factornya bisa diubah jadi tablet 2-in-1 atau detachable dengan menggunakan keyboard case bawaan dari Advan. Materialnya adalah metal dan ada sedikit campuran polikarbonat di sana sini. Untuk desain secara umum, desain tablet ini terbilang sederhana dan minimalis. Warna dasarnya abu-abu. Area atas permukaan sisi belakang dibuat sedikit lebih menonjol dari area tengah dan bawahnya. Nah, di sini ada logo Advan di bagian yang sedikit menonjol tersebut ya. Ada juga kamera belakang di kanan atas sisi belakang. Tombol power dan volume up and down ditempatkan di sisi atas, tepatnya area kiri sisi atas. Nah, untuk dimensi panjangnya 35,1 cm, lebar 24,5 cm dan ketebalan di 1,1 cm. Emang terbilang cukup besar ya, tapi ingat memang layarnya tuh 16 inci, jadi wajar kalau ukurannya besar. Untuk bobot tabletnya aja di 1,28 kg, chargernya 185 gram. Ini adalah charger 65 watt. Bodi dari adapter charger ini bisa dipasang langsung ke stop kontak. Kabel charger juga terpasang permanen ke bodi adapter charger, jadi seperti charger handphone gitu ya. Nah, ujung kabel chargernya menggunakan konektor seperti ini, bukan USB Type-C. Ini bukan hal yang buruk, itu berarti colokan Type-C-nya bisa dipakai semua, aman. Total bobotnya adalah 1,46 kg. Secara umum bobot ini masih terbilang wajar untuk tablet dengan layar sebesar ini ya. Tapi perlu diingat, ini hanya bobot unit tablet dan chargernya aja. Nah, kalau bobot keyboard case-nya itu ada di kisaran 695 gram. Jadi total bobot Advan Evo X16 ini kalau dibawa beserta charger dan keyboardnya ada di kisaran 2,16 kg. Jadi memang nggak bisa dibilang ringan ya. Tapi bobot segini memang nggak terpaut jauh dibanding dengan laptop yang ringan dengan ukuran layar 15,6 sampai 16 inci. Nah, untuk displaynya ini adalah panel IPS dengan ukuran 16 inci, resolusinya 2,5K atau 2560 x 1600. Jadi aspek rasionya di 16:10. Berdasarkan pengajian kami, tingkat kecerdasan maksimumnya untuk kondisi dalam ruangan adalah di 278 nits dengan gamut coverage di 99% sRGB dan gamut volume di 123,7% sRGB. Layar ini terbilang menawarkan tampilan warna yang memadai di sini ya. Ini memang bukan yang akurasi warnanya tingkat tinggi, tapi secara umum ini udah bisa digunakan untuk editing warna di foto dan video. Mau dipakai buat nonton? Wah, ini udah oke banget. Bingkai layarnya sebetulnya cukup tipis di kiri dan kanannya, tapi bingkai bawah layarnya ini masih terbilang tebal ya sebetulnya ya. Untuk bingkai atas layar memang sedikit lebih tebal dibandingkan sisi kanan dan kiri, tapi wajar karena ada kamera di sini. Nah, bicara soal kamera ya, untuk kamera ini punya resolusi 2 megapiksel untuk aspek rasio 4:3 atau di 1600 x 1200 pixel. Kalau untuk video dia jadi 16:9, resolusinya ada di 720p 30 fps. Di sini nggak ada shutter fisik ya untuk kamera selfie yang satu ini ya. Nah, ada juga kamera utama di sisi belakang.
ini adalah kamera 5 megapiksel dengan resolusi maksimal di 2592 x 1944 piksel, rasio 4:3. Kalau untuk video 16:9, resolusinya nyampe di 2560 x 1440 piksel. Sementara untuk mikrofon ini ditempatkan di tepi bingkai atas layar di area kanan kamera. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lagi nyobain kameranya dari Advan Evo X yang 16 inci. Kurang lebih ini untuk kamera selfie-nya ya. Jadi kamera yang ada di posisinya di atas layar, di bezel atas layar. Resolusi maksimalnya 720p dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kondisi di studio, tapi pakai lampu ruangan aja, jadi bukan pakai lampu khusus yang buat syuting. Ya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba nyalakan lampu untuk syuting. Oke, masih dengan kamera selfie-nya, kita udah nyalakan lampu tambahan yang buat syuting. Hasilnya seperti ini. Sedikit lebih rapi, tapi jadinya ada beberapa yang overexpose ya sepertinya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk kamera selfie-nya. Sekarang kita pindah ke kamera utamanya. Oke, sekarang kita pindah ke kamera utamanya dari Advan Evo X 16 yang ini. Ini kameranya lebih besar, ini 5 megapiksel, jadi bisa buat video 1440p atau 2560 x 1440. Nah, gimana kalau kualitas hasil gambarnya dibandingkan dengan kamera selfie tadi? Ini kondisinya juga studio kita pakai lampu tambahan. Jadi ini pencahayaan yang lebih terang daripada lampu studio biasa. Oke, ini balik lagi ke kamera selfie. Nah, dari awal pengujian kamera tadi kita juga langsung pakai mic bawaan dari si Advan Evo X16 ini. Gimana kualitas suaranya kalau buat mic bawaan ini? Nah, kalau mau tahu kualitas suaranya waktu buat noise cancelling, kita tes bareng sama Gatot. Oke, saat ini saya lagi menguji kemampuan noise cancellation laptop 2-in-1 Advan yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, untuk audio, tablet ini menggunakan 2 buah speaker, satu di sisi kiri dan satu di kanan. Volume suaranya sayangnya masih terasa agak kurang lantang ya, cuma sekedar mencukupi lah. Tapi ya ingat-ingat harganya juga terjangkau yang satu ini. Sementara untuk kualitas suara, bass dan treble-nya memang belum terasa cukup lah ya. Mid terbilang sudah memadai dan relatif rapi. Secara umum suaranya terbilang layak lah untuk harganya. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu audio combo jack 3,5 mm dan ada 2 USB 3.2 Gen 1. Lalu di sebelah kanan ada satu DC input dan ada 2 USB Type-C. Keduanya mendukung display output dan power delivery. Menariknya ada port USB Type-C yang diberi label USB 4. Dan saat kami coba ternyata benar, ini adalah USB 4 bukan USB nomor 4. Jadi ini bisa dipakai untuk masang eGPU atau external GPU. Nanti kita akan coba ya. Kemudian ada satu micro SD card reader juga di sisi sini ya. Nah, beralih ke bawah, di sini ada konektor untuk koneksi ke pogo pin yang ada di keyboard case. Oke, untuk keyboard case bawaan paket penjualan Advan Evo X16 ini hadir dengan warna dasar abu-abu. Ukurannya terbilang besar ya, menyesuaikan dengan dimensi dari tabletnya tentunya. Terlihat ada mekanisme untuk memasang tablet ke keyboard case dengan pogo pin di area tengah. Untuk keyboardnya ini dilengkapi juga dengan numpad. Ya, saking besarnya ada numpad di sini. Travel distance terasa cukup, bukan yang terasa sangat pendek dan masih terasa mirip dengan keyboard laptop pada umumnya. Tombol anak panah kiri dan kanan ukurannya sama besar dengan tombol yang lainnya, tapi untuk atas bawah ini ukurannya hanya separuh dari tombol yang lain. Nah, saat kami coba untuk mengetik skrip dari video ini di sini ya, keyboard ini memang terbilang relatif nyaman. Ini memang belum terasa sestabil keyboard laptop standar, tapi tidak terasa ada pergerakan yang terlalu mengganggu saat kita mengetik. Jadi nggak goyang-goyang gitu ya. Nah, terkait ukuran tombol dan jarak antar tombol, kami rasa ini udah cukup pas sih. Nah, di sini ada touchpad yang ditempatkan di bawah keyboard. Ini biasanya agak langka ya ditemukan untuk sebuah keyboard yang dipasang detachable seperti ini. Tapi di sini ada touchpadnya. Jadi seperti laptop banget. Touchpad ini punya ukuran sekitar 13 x 8,2 cm. Sisi kiri touchpad ini sejajar dengan sisi kiri dari spacebar dan sisi kanannya agak melebar melebihi sisi kanan spacebar. Posisi ini membuat telapak tangan kita emang mudah menyentuh area kanan touchpad. Untungnya ada palm rejection di touchpad ini dan terbilang baik juga. Jadi nggak ganggu kalau saat kita lagi mengetik. Nah, ada keyboard case yang terpasang ke sisi belakang tablet dirancang untuk dilipat dan digunakan sebagai stand untuk tablet ini. Nah, di sini ada magnet yang membuat ujungnya bisa menempel ke sisi belakang tablet. Saat dilipat, sayangnya magnetnya terasa agak sedikit kurang kuat nih untuk menahan keyboard case tetap menempel di belakang tablet. Sementara saat digunakan sebagai stand tablet, desain seperti ini membuat kita butuh ruang yang relatif lebih besar dibandingkan laptop yang standar. Tapi untungnya saat jadi stand ini, magnet terasa menempel ke belakang tablet dengan cukup kuat, membuat tablet bisa berdiri dengan stabil banget. Oh ya, untuk keyboard ini tentunya belum ada backlightnya ya. Nah, kita lanjut ke stylusnya. Di paket penjualan Evo X16 ini, Advan juga menyatakan stylus pen. Ini adalah active stylus dengan warna hitam seperti ini ya, yang mendukung 4096 pressure level. Stylus ini menggunakan satu baterai 4A ya. Nah, saat kami coba, stylus pen ini terbilang nyaman digunakan dengan akurasi
resolusi yang wow luar biasa. Ternyata cukup baik ya. Buat gambar-gambar ini terbilang memadai tanpa terasa ada lag atau delay yang mengganggu. Oh ya, untuk sistem pendingin dia menggunakan sistem pendingin aktif ya, alias pakai kipas. Nah, kita langsung masuk ke aspek performanya ya. Kita lihat dulu langsung ke konsistensi performanya pakai Cinebench R23 selama setengah jam. Untuk skor maksimalnya ada di 3.754 poin, sementara skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 3.600-an poin. Ini hanya beda sedikit aja dengan skor maksimal yang bisa diraih. Nah, untuk suhu kerjanya, di awal terjadi lonjakan suhu ke 74 derajat Celcius, tapi setelah itu suhu prosesor turun dan bisa dipertahankan di kisaran 57 sampai 59 derajat Celcius. Jadi ini terjaga dengan baik sekali suhunya. Oke, langsung aja kita coba kalau kita pakai buat ngedit-ngedit. Kita pakai Adobe Premiere Pro 2025 ya. Kita pakai video 2 menit 7 detik yang biasa dengan resolusi Full HD. Kita ekspor ke YouTube 1080p 60 fps. Dengan software Oni selesai dalam waktu 5 menit 23 detik. Kalau pakai GPU acceleration via OpenCL, hasilnya adalah 3 menit 15 detik. Nah, untuk suhu kerjanya, suhu prosesor tuh sempat berada di kisaran 55 derajat Celcius sampai 59 derajat Celcius saja. Terjaga sekali suhunya. Jadi aman di sini ya. Nah, lalu kita lanjut ke CapCut Video Editor. Untuk video masih menggunakan video yang sama ya, yang durasi 2 menit 7 detik dan Full HD 60 fps. Kita coba ekspor video ini dan proses ini selesai dalam waktu 2 menit 11 detik. Nah, ternyata ini hasilnya jadi kenceng kalau kita pakai CapCut di sini. Nah, di sini sama seperti kita pakai Premiere Pro ya, suhu kerja prosesor juga bisa dipertahankan di bawah 60 derajat Celcius. Jadi mau ekspor lama-lama juga nggak ada masalah ya, mau gede video juga nggak masalah. Aman, adem. Nah, ingat kan tadi ada USB 4. Nah, kita pasang eksternal GPU di USB 4 ya. Konfigurasinya kita menggunakan RTX 4070 Fe yang terpasang di dock eGPU yang biasa kami gunakan. Kita coba lagi nih kalau kita pakai Adobe Premiere 2025 ya. Kita pakai video yang sama lagi. Untuk video 1080p 60 fps, kalau kita ekspor pakai CUDA yang ada di eksternal GPU, ini selesai dalam waktu 50 detik saja. Waduh, kencang banget jadinya ya. Mari kita coba kalau kita pakai video yang 4K 60. Gimana? Ternyata kalau kita pakai CUDA di sini dengan eksternal GPU-nya selesai dalam waktu 2 menit 31 detik. Wow, lumayan ya. Bisa tuh ngekspor 4K 60 jadinya ya. Nah, kalau kita pakai CapCut, lagi-lagi kita pakai video yang sama ya. Dengan 1080p itu selesai dalam waktu 45 detik saja. Sementara kalau 4K 60, waduh cuma 1 menit 20 detik. Kenceng banget di sini. Kita lanjut kalau kita pakai DaVinci Resolve ya. Kita nggak bahas ini tanpa eksternal GPU karena berat banget yang satu ini memang. Sampai sekarang coba kita pakai eksternal GPU. Nah, sekarang dengan video yang sama 1080p 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 37 detik saja. Sementara kalau videonya 4K 60 ya, kita ekspor selesai dalam waktu 5 menit 18 detik. Tiba-tiba begitu pakai eksternal GPU jadi kencang parah ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi tanpa eksternal GPU dan kita tes untuk gaming. Oke, di game yang terakhir ini Genshin Impact kita coba cek suhunya ya. Hasilnya di layar suhu tertinggi itu hanya mencapai kisaran 36 sampai 37 derajat Celcius saja. Ini aman banget ya. Sementara di body tablet titik dengan suhu tertinggi itu ada di dekat lubang exhaust, tapi itu pun cuma di kisaran 38 derajat Celcius. Nggak sampai tinggi-tinggi amat. Nah, bagaimana dengan suhu keyboard? Ya, ini kan mesinnya ada di tablet ya, nggak ada di keyboardnya ya. Jadi kalau keyboardnya sih adem parah. Oke, sekarang just for fun, mari kita tancap lagi eksternal GPU kita dan kita mainkan game yang lebih berat. Oke, kesimpulan untuk gaming, jadi sebetulnya kalau nggak pakai eksternal GPU, memang gamingnya ya gitu-gitu aja lah ya, standar untuk sebuah Core i3 1215 ya. Tapi kalau kita pasang eksternal GPU, ya paling nggak USB 4-nya ini membuka kemungkinan kita untuk mendapatkan performa ekstra ya. Oke, kita lanjut untuk pengujian storage-nya. Dengan kristal disk maka kita dapatkan bahwa kecepatan baca dari SSD-nya adalah 2304 MB per second dan tulisnya di 1925 MB per second. Ya, ini memang bukan kecepatan SSD PCIe
display Gentry yang kenceng, tapi ini udah jauh banget dibanding pakai hard disk ya, atau pakai SSD versi SATA. Oh, masih jauh banget, ini masih jauh lebih kenceng. Oke, sekarang mari kita uji daya tahan baterainya. Seperti biasa, brightness layar di 150 nits dan volume suara di 25%. Hasilnya, untuk local video playback 1080p, tablet ini bisa bertahan selama 6 jam 15 menit dalam kondisi keyboard case-nya terpasang. Ini adalah hasil yang cukup oke lah mengingat ukuran layarnya dan baterainya. Lanjut untuk charging, 30 menit baterai terisi di 23%. Sementara dalam waktu 2 jam baterai baru terisi di 73%. Baterai baru terisi bisa penuh banget itu di 3 jam. Jadi memang chargingnya agak sedikit pelan ya di sini ya. Nah, untuk harganya, tablet Windows yang layar besar banget ini dipasarkan dengan harga kisaran cuma Rp6.999.000. Ini harga yang terbilang sangat terjangkau untuk perangkat 2-in-1 seperti ini yang ekstra banget, yang udah pakai layar sentuh dan udah pakai stylus bahkan, dan keyboard juga udah tersedia ya. Tentunya dalam paket penjualannya tersedia Windows 11 Home juga yang udah terpasang ya selain keyboard dan stylus tadi. Nah, lalu ada stand untuk unit tablet juga. Stand ini bisa juga dipakai untuk menempelkan tablet ini ke dinding sebetulnya ya. Caranya, stand ini bisa dipasang dengan baut ke dinding. Lalu tabletnya kita tempelkan ke stand dengan magnet. Advan mengklaim kalau magnet itu cukup kuat ya untuk menahan bobot tablet ini. Saat kami coba, stand memang bisa menempel relatif erat ke tablet, tapi perhatikan posisinya ya. Posisinya tuh harus di tengah area tablet seperti ini. Nah, oke, selain Evo X16 ini, Advan juga menghadirkan tablet Windows yang lebih terjangkau, masih dari lini Evo X juga. Ada Evo X13. Sesuai dengan namanya, ini pakai layar 13 inci, tetap besar juga sebetulnya ya, di atas yang 12 inci. Tablet ini hadir dengan RAM 12 GB dengan storage yang sama di setengah terabyte juga. Prosesornya ini pakai Intel N100, masih dari keluarga Alder Lake juga. Jadi performanya juga ya bukan yang seperti Celeron itu, enggak, ini sih kenceng ya. Tentunya harganya lebih murah di kisaran Rp5.999.000. Menariknya, yang versi ini juga tetap dapat keyboard case dan stylus pen di dalam paket penjualannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke hal yang perlu diperhatikan untuk Evo X versi 16 ya. Pertama, dimensinya ini terbilang besar dan bobotnya memang cukup berat, apalagi kalau dibawa lengkap dengan keyboard case dan charger-chargernya. Kemudian, daya tahan baterainya belum terasa yang luar biasa, sekedar ya pas aja untuk harganya dan ukuran baterainya yang 45 Wh itu. Lalu, laptop convertible dengan basis tablet seperti ini umumnya akan sulit digunakan sambil ditaruh di pangkuan ya. Ini beda dengan laptop. Dan kemudian RAM dan storage-nya ini nggak bisa di-upgrade. Untungnya sih untuk RAM udah 12 GB. Jadi untuk kelas harganya ini udah tergolong besar. Kemudian untuk speaker, suaranya memang bukan yang mendentum menggelegar gitu ya. Tentunya nggak bisa berharap terlalu banyak juga dengan harga segini dan form factor tablet. Kemudian untuk sebuah tablet Windows di sini belum ada bundle Microsoft Office. Nah, dari sisi menariknya, prosesornya yang satu ini terbilang udah cukup memadai untuk tablet di kelas harga ini, terutama untuk produktivitas. Lalu suhu kerjanya ini sangat-sangat terjaga. RAM-nya juga bukan 8 GB seperti biasanya tablet di kelas harga segini. Dia udah pakai 12 GB. Lalu ada USB 4 yang sudah support bahkan sampai eksternal GPU. Dan tentunya dia juga kompatibel dengan perangkat Thunderbolt lainnya. Layarnya IPS resolusi 2,5K dan kualitasnya memadai nih, mendekati 100% sRGB pula ya color gamutnya. Tidak ketinggalan, layar tabletnya ini besar sekali ya. Kalau memang yang dicari adalah layar besar ya, ini udah paling mantep sih memang ya untuk harga segini. Lalu dia masih punya 2 USB 3.2 Gen 1 Type A yang besar dan masih ada 2 port USB Type-C. Jadi berlimpah banget nih konektornya. Ya, USB Type-C ini mendukung display out dan power delivery juga. Jadi kita bisa pakai tablet ini dengan charger USB Type-C kalau dibutuhkan. Dan menariknya lagi, 2 USB-C ini dua-duanya bisa dipakai untuk nyolok ke layar tambahan. Jadi kita bisa nambah 2 layar ekstra ke tablet yang satu ini. Kemudian dia masih punya kamera utama ya kalau di handphone, kamera belakang ya dengan resolusi perekaman video sampai QHD atau 2,5K. Lalu ada keyboard case dan stylus di paket penjualan dan stylusnya terbilang nyaman untuk digunakan. Jadi pertanyaannya, Advan Evo X16 ini cocoknya buat siapa sih? Ya tentunya ini akan cocok untuk yang mencari tablet dengan OS Windows dengan harga yang terbilang cukup terjangkau ya. Iya, ini tablet Windows atau mungkin ada juga yang bilang ini adalah laptop detachable. Ini terbilang jarang di harga segini. Apalagi ini terbilang menawarkan spesifikasi yang bagus di sini ya. Bukan cuma asal murah, tapi speknya terlalu rendah buat aktivitas zaman sekarang ya. Kemudian dia juga akan cocok buat yang cari tablet untuk kerja yang layarnya besar dan akan membantu kita untuk multitasking dengan beberapa window aplikasi terbuka sekaligus. Mau dipakai buat edit foto, edit video Full HD sederhana juga masih bisa lah di tablet yang satu ini. Lalu ini juga cocok untuk yang nyari tablet Windows buat gambar-gambar. Ada stylus gratis buat tablet ini ya. Jadi harusnya bisa jadi pilihan juga. Tinggal pasang aja aplikasi yang sesuai. Atau mau dipakai untuk pelajaran
pelajar atau mahasiswa buat kegiatan sehari-hari masih bisa juga, walaupun memang kalau buat dibawa-bawa memang agak berat nih ya. Nah untuk hiburan bagaimana? Wah ini oke banget sih buat dipakai buat nonton konten layar besar kayak gini, memang udah mantap banget ya. Nah kalau bicara soal speaker bawaannya kurang asik, kan bisa pakai headset tambahan lewat audio jack 3,5 mm atau tinggal sambungin speaker Bluetooth mungkin ya. Ya, secara umum Advan Evo X16 ini merupakan tablet Windows yang cocok untuk berbagai skenario penggunaan yang memang membutuhkan layar ekstra besar. Jadi kalau memang tablet dengan layar yang ekstra besar dan harus pakai Windows karena aplikasinya yang kalian butuhkan adanya di Windows, rasanya yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Apalagi harganya cukup terjangkau ya. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.